Baik, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, itu adalah optimasi non-linear. Jadi program non-linear adalah suatu program dalam masalah optimasi yang mempunyai fungsi objektif tidak linear dan beberapa atau semua fungsi kendala tidak linear, akan tetapi tidak diketahui konveks atau tidak konveks. Nah, ini pertamanya ada optimasi non-linear single variable. Sebuah program tak linear, satu program berbentuk persamaan sebagai berikut nih. Minimumkan z fx. Ya, di mana fx ini adalah sebuah fungsi tak linear dari variabel tunggal x dan pencarian nilai optimumnya maksimum atau minimum. Jadi ini tergantung soalnya ya. Kira-kira mencari nilai maksimum atau nilai minimumnya. Tapi biasanya kita dapetin itu langsung duanya. Ditinjau dengan dalam selang tak terhingga atau infinity seperti ini. Jika peninjauannya dibatasi pada selang berhingga a, b, maka disebut program tak linear satu variabel yang berkendala. Jadi kalau misalkan nggak ada kendalanya, otomatis dia tak terhingga. Tapi kalau misalkan ada dengan rentang atau selang berhingga, itu otomatis dia dengan kendala, dan kita masukin kendala tersebut ke rumusnya nanti, si fx-nya. Nah, nih dekat contoh soalnya ya. Non-linear single variable. Oke. Diketahui fungsi fx berikut dengan rentang min 3, 12. Dengan fungsi fx itu adalah x pangkat 3 min 12 x pangkat 2. Yang ini. Nah, kalau misalkan kita pakai MATLAB, itu sintaksnya akan seperti ini. Ya. Untuk beberapa MATLAB itu biasanya kita pakai yang ini nih. Karena di sini dia akan mendeklarasikan si x-nya dulu. Karena kalau misalkan kita pakai yang atas yang seperti ini, itu nantinya dia akan muncul notif atau warning input arguments gitu. Jadi kita harus pakai add x yang ini. Jadi yang pakai MATLAB itu bisa pakai yang add x ini. Nah, nanti hasilnya itu akan seperti ini. Gimana kok bisa kayak gini sih gitu kan? Tadi kan kita punya soal di atas itu adalah fx x pangkat 3 min 12 x pangkat 2. Rentangnya min 3 sampai 12. Otomatis kalau rentang kita pakai x-nya min 3 sampai x-nya sama dengan 12 gitu. Jadi ntar kita substitusiin satu-satu. Min 3 pangkat 3 dikurang 12 min 3 pangkat 2. Ntar hasilnya berapa? Karena si min 3 itu udah si x, berarti hasil dari si fx ini adalah si y. Makanya nanti dia dapet titik di sini. Gitu, titik. Nah, di sini titik ini sampai sini itu adalah titik dari min 3 sampai 12. Ini hasil titik-titiknya. Kayak gitu. Selanjutnya ini adalah mencari nilai minimum nih. Kalau misalkan kita diminta untuk dicari nilai minimum, berarti kita langsung pakai rumus yang ini, x min. X min ini digunakan untuk kalau misalnya kita pakai nyari nilai maksimumnya. X min, f min bin. X min 3 min 12 x min 12. Ini digunain buat octave. Nah, kalau ini f min bin kutip x pangkat 3 min 12 x pangkat 2 min 3 min 12. Ini adalah rentangnya nih ya. Ini rentangnya, ini adalah fungsi fx-nya. Gitu. Balik lagi kalau misalkan ternyata nggak bisa pakai yang ini untuk yang MATLAB, berarti dia pakai yang bawah gitu. Tapi untuk rumus f min bnd sih biasanya ini bisa ya. Yang sebelah kanan kan ini yang MATLAB, sebelah kiri itu adalah output yang octave. Kayak gitu. Nah nih, kalau misalnya kurang jelas itu ya, bisa. Jadi mungkin untuk beberapa kasus kita nggak bisa langsung pakai si rumus yang ini gitu, harus pakai yang argumennya, input si fx-nya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita nyari nilai maksimum, ya tinggal kita rubah nih bagian ininya. Karena ini sudah menandakan kalau kita tuh ingin mencari nih nilai maksimum dari titik tersebut atau fungsi soal tersebut. Kayak gitu. Nah, ini untuk ini sama. F min bnd gitu. Nah, makanya kita dapat nih, kalau misalkan kita udah dapat, berarti titiknya itu adalah 1,554 min 06. Atau kalau misalnya kita konversiin si E-nya ini, min 06 ini jadi 0,0000015564. Nah, ini juga sama nih untuk maksimumnya. Kan kalau tadi titik minimum itu berarti titik minimum ada pada titik X sama dengan 8. Kalau titik maksimumnya ada pada titik
0,00015564 gitu. Ini bisa terjadi karena kan rentangnya tadi ya min 3 sampai 12 dan 0,00015564 itu ada diantaranya kayak gitu. Jadi jangan bingung kok 0,00 sih Kak gitu kan. Soalnya ini dari min 3 sampai 12 kita ngomonginnya. Bukan hanya titik-titik min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Tapi kan tetap aja ada 1,1, 1,2, 2,1, 0,001 kayak gitu. Ya. Nah, kesimpulannya nih kita dapat berarti dengan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 12 x pangkat 2 itu kita dapat nih nilai minimumnya itu adalah min 256,00 dengan titiknya x sama dengan 8. Sedangkan untuk nilai maksimumnya itu berarti kita dapat 0,0000029,068 di atas ini ya, 29068. Dengan titiknya itu adalah 0,0000016 atau 15564. Jadi ini kita sederhanain makanya kita dapat 0,016 gitu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Atau kalau misalkan kita lihat dulu deh MATLAB-nya. Bentar. Oke ya. Jadi kalau misalkan kita pengen lihat grafiknya gitu kan. Itu kita pakai rumus yang at x ya. Oke, kita ini udah nggak diantar aja nih teman-teman. Nah, oke, nggak muncul pop up-nya ternyata. Oke. Ini ya, muncul ya. Ini titik-titiknya nih. Yang min 3, ini min 3 berarti kan? Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, sampai 12. Kayak gitu. Jadi jelas ya. Nah kan tadi yang nilai maksimum tuh ada di mana sih? Nilai maksimum tadi itu ada di titik yang 0,0000016. Iya kan? Bentar. Nilai maksimum itu tadi, nah oke, di 0,0016. Berarti itu ada pada titik yang di sini. Ini titik maksimumnya. Di mana nilainya itu berarti tadi 0,00002 berapa gitu kan? 29. Nah, kalau titik minimum berarti di sini nih, si X nih. 8. Lihat kan? Dari grafiknya udah kelihatan sendiri kan? Itu menjulang tinggi terus ada yang bawah banget kayak gitu. Berarti kita udah tahu nih titik tersebut adalah titik maksimum dan minimumnya kalau dari grafik gitu. Oke, selanjutnya kita langsung ke materi selanjutnya itu non linear variable ya. Optimasi non variable tanpa kendala. Oke, ini yang tanpa kendala. Bentuk umumnya itu berarti fx dengan x, x1, x2, xn sampai t yang merupakan variabel yang lebih dari 1. Berarti nggak cuma x1 doang. Jadi biasanya tuh ada x1, x2, x3 tergantung dari soalnya. Untuk gantiin nilai x-nya, nilai si x-nya. Gitu. Ini ada satu contoh untuk yang tanpa kendala ya. Oke, untuk tanpa kendala contohnya itu f fungsi x1, x2 sama dengan x1 pangkat 2 ditambah x2 pangkat 2 ditambah 2x1 tambah 4x2 tambah 6. Nah, kita cari nilai optimum dari persamaan tersebut. Otomatis ini lihat dari variabelnya juga berarti udah menandakan ini adalah multivariabel karena lebih dari 1 x-nya kan, ada x1 dan x2. Ya biasa kalau misalkan kita ngerjain soal sih x, y gitu kan. Ya ini sama aja, x, y, z, x1, x2, x3 gitu, ini sama aja. Oke. Nah, ini dengan sintaksnya seperti ini nanti. Lihat di awal tadi kita tetap kasih at x, y untuk mendeklarasikan kita ini mau pakai x dan y untuk fungsi kayak gitu. Ya nantinya ini fungsinya itu adalah x pangkat 2 tambah y pangkat 2 tambah 2 kali x tambah 4 kali y ditambah 6. Ini soal tadi ya. Soal tadi cuma bedanya x2-nya kita jadi y. X2-nya jadi x doang. Terus ini kita lakukan mesh grid min 0 sampai 4. Nah, min 0 sampai 4 ini adalah titik untuk si x-nya nanti. Ya, x-nya itu kita
deklarasi min 0 sampai 4. Terus kita lakukan mesh grid. Nah, mesh grid ini itu gunanya itu untuk menampilkan grafik. Kalau di MATLAB ya, ini menampilkan grafik dengan garis-garis horizontal, vertikal maupun diagonal, tapi nggak berwarna. Maksudnya cuma garis-garis doang gitu. Terus figur 1 ini kita tampilin figur doang, belum ada isinya kok. Terus servsi x, y, x, y, x, y. Nah, x, y yang ini dia ngambil si nilai mesh grid-nya min 0 sampai 4 dengan titik yang ini. X, Y yang fungsi ini soal ini. Servsi itu apa sih gitu kan? Servsi itu kita nampilin grafik sama kayak mesh grid, cuma yang membedakannya adalah grafiknya itu lebih ada warnanya dibandingkan mesh grid yang cuma garis-garis doang. Nah, dari si servsi ini juga kita bisa tahu nih nilai maksimum dan nilai minimumnya gitu. Tapi ntar kita bahas di yang bawah aja. Kemudian ini grid on, kita masukin nih grid-gridnya atau garis-garisnya pada si servsi ini. Karena servsi ini kan cuma nampilin bidang doang kan, kayak persegi atau gimana gitu. Dari soal tersebut ya, tergantung bentuknya bisa beda atau macam-macam. Nah, untuk Octave ini codingannya cuma sampai sini doang karena gridnya udah otomatis. Nah, ini contohnya nih. Kalau grid itu tadi tuh yang titik-titik ini tuh nggak ada. Maksudnya titik-titik maksudnya garis-garisnya cuma garis-garis doang nih. Garis ini. Nah, sedangkan servsi itu dia ngasih warna-warnanya. Nah, ini dapetin dari servsinya. Ini semua tidak dapatnya dari servsi. Ya. Oke. Nah, ini tanpa kendala ya. Ini mesh grid, ini untuk Octave. Nah, outputnya akan seperti ini. Kalau yang MATLAB, ya kan ada yang warna gelap, ada yang warna terang. Oke, kalau misalnya kita pengen nyari nilai minimum dan maksimum dari titik-titiknya, ini pertama kita deklarasiin dulu nih variabel multi dengan menyimpan soal tadi. X1, X2, X2, 2X1 tambah 4X2 sama 6%. Nah, ini ya apa? Cuma komentar doang kok. Ini berarti ini fungsinya nih. Dia ngasih tahu kalau ini adalah fungsi yang tadi fx-nya. Terus expal fmin search multi ini 0,2 dengan nilai x0-nya adalah 0,2. Oke. Maka kita bisa dapetin misalnya itu x1,2 tambah x2,2 itu nilai minimumnya berada pada titik min 1,00 dan min 1,9999 dengan nilai minimumnya f adalah 100 1 ini dari sini nih. Sorry. Oke, dari sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke optimasi nonlinear multivariabel yang dengan kendala. Secara umum masalah optimasi yang berkendala persamaan berikut nih, fx ini ya, dengan kendala G1 sampai Gm. Nah, dengan x-nya ini x1 sampai xn dan m kurang dari n, jumlah kendala itu lebih sedikit dibandingkan jumlah variabel atau kurang dari jumlah variabel. Seperti halnya dalam optimasi linear biasa, program minimasi dapat diubah ke dalam program maksimasi dengan mengalihkan fungsi objektif dengan min 1. Oke, ini diulang lagi. Nah, oke. Nah, kalau misalkan ini yang maksimum kan tadi kan minimum ya. Ini minimum. Nah, maksimum nih. Bedanya itu adalah G atau kendalanya itu kurang dari sama dengan 0 dan variabelnya itu lebih dari sama dengan 0. Jadi bedanya di situ doang. Kendala sama yang variabelnya. Oke. Program-program linear yang tidak dalam bentuk standar dipecahkan dengan merubahnya ke bentuk standar atau merubah kenyataan di bawah ini untuk program-program dalam bentuk standar. Oke, ini yang dengan kendala. Salah satu contohnya ini dia minta minimasi. Ya, berarti dia minta adalah minimasi. Dengan fungsi fx itu min x1, x2, x3 dengan kendala 0 kurang dari sama dengan x1 tambah 2x2 tambah 2x3 kurang dari sama dengan 72 dengan nilai tebakan awal x adalah 10, 10, 10. Ya. Oke. Ini untuk pengerjaan di MATLAB-nya.
functional optcolin. Dan sini kita pakai ini untuk menggunakan non-linear multivariable maksudnya. Pertama kita clearin dulu nih pakai CLC dan clear. Nah, X0 ini adalah matriks yang menyimpan angka 10 10 10. Berarti 3 kolom. Dan A ini min 1, min 2, min 2 itu dapat dari mana sih gitu kan? Dari sini. Fx ini kan kita nggak tahu ya dia itu nilainya berapa. Tapi kalau misalkan kita lihat si X1 ini 1, 2, 2 kan otomatis kalau misalkan kita pengen kita masukkan angka ini langsung ke si fx nya berarti ini kan min 1 kali 1 min 2 kali 2 min 2 kali 2 tambah min 2 kali 2 otomatis kita dapat min 1 min 2 min 2 kayak gini. Nah karena di soalnya itu kita udah tahu nih si x nya itu adalah 1 2 2 1 positif 2 dan positif 2 otomatis kita bisa naruh untuk matriks itu berarti min 1 min 2 min 2 sampai 1 2 2 2 kayak gitu. Terus B sama dengan 0 72. Yang ini sama ini. Untuk yang B-nya kita tentuin dari situ, dari kendalanya. Nah, kemudian X sama F-val. F-val itu apa sih? Value fungsinya, fungsi dari si X-nya. X F-val sama dengan F min con at objvan 1 X0 AB. Oke, F min con itu untuk kita berarti kita pengen multivariabel yang dengan kendala dengan ini objvan. X0 ini itu matriksnya 10 10 10. A ini diambil dari kendalanya, kendala pertama ya dari fungsinya ini. Fungsi yang pertama ini. Sedangkan yang B-nya itu didapat dari fungsi yang ini. Nilai rendah sama nilai tingginya. 0 sampai 72-nya. Kayak gitu yang B-nya tadi ya ini. Kalau udah kita masukkan ke fungsi min X kali 1, min X1 kali X2 kali X3. N. Nah, maka nanti yang didapatkan itu adalah min fx minus 1x2 dengan kendala 0 kondari sama dengan x1 tambah 2x2 tambah 2x3 kondari sama dengan 72 dengan tebakan awal x adalah 10 10 10 dia dapat nih titik-titiknya. Ini titik x1, x2 dan x3 kan dengan f-valnya f-val min 3,4560 E tambah 03 fungsi minimal. Nah ini sebenarnya ini agak salah, ini berarti nilai minimumnya adalah f-val min 3,456 pada titik 24 12 12 kayak gitu. Oke, kita coba langsung di MATLAB-nya. Udah ada di sini. Udah tinggal kita run. Oke. Itu ya dia pertama dia deklarasi dulu nih. Si A matriksnya seperti ini, min 1, min 2, min 2. Ini karena yang kita ini cuma itu doang ya. Min 1, min 2, min 2, 1, 2, 2. Terus ini adalah kendalanya tadi, rentang tadi. Sorry nggak kelihatan ya. Oke. Nah. Min 1, min 2, min 2, 1, 2, 2, B 0, 7, 2 yang tadi kita dapetin dari kendalanya juga yang terendah sama tertingginya. Kemudian kita dapat nih nilai si F-nya itu min 1000. Nah, setelah dapat min 1000 itu dia nah ini F min con tadi ya. Dia cobain semua titik-titiknya. Titik-titik dari min 1 min 2 2, min 1 min 2 min 2, 1 2 2. Ya kan? Min 1 pertama ini min 2 1 2 2 2. Dicobain. Kemudian sudah sampai selesai di bawah gitu kan. Nah, didapat nih titik yang kita cari gitu ya. Titik-titik nilai minimumnya. Ini titik-titik S1,
ini titik X2 dan ini titik X3. Sedangkan ini adalah nilai minimum dari soal tersebut. Karena kan tadi diminta untuk nilai minimasi ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita hanya membahas sampai sini aja. Kalau misalkan teman-teman ada yang ingin tanyakan terkait materi ini, bisa menghubungi aspraknya, asprak kelas masing-masingnya ya. Oke, terima kasih atas perhatian untuk videonya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.